Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Fariha. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi UAS IRP untuk soal 1B. Di 1B ini kita dianjurkan untuk melakukan proses unlink COA bawaan dari UDU dan mengelingnya kembali dengan data yang sudah kita buat, yaitu data dari PT Pekalipan Raya. Buat teman-teman yang sudah penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun UDU-nya, lalu kita pergi ke setting untuk menyalakan developer mode dengan klik activate the developer mode. Nah, di sini akan ada tanda bug seperti di atas. Nah, setelah itu teman-teman, selanjutnya itu di sini kita sudah harus menginstal modul accounting, inventory, purchase, sales, dan contacts. Nah, yang pertama itu kita ke modul accounting. Di sini kita ke configuration untuk melihat chart of account-nya. Jadi kita pilih yang chart of account. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari COA bawaan dari UDU yang akan kita hapus nanti. Sebelum kita menghapus COA bawaan dari UDU atau kita unlink COA dari bawaan UDU ini, kita harus ke company properties dulu dengan cara kita klik ke setting. Nah, setelah itu kita bisa klik technical, lalu kita cari yang company properties. Nah, ini dia company properties-nya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa search itu account. Nah, ini ada 7 account. Di sini akan kita unlink terlebih dahulu. Jadi kita bisa buka. Yang pertama itu di sini ada account receivable. Nah, caranya itu kita klik edit. Lalu yang angka 11-nya kita hapuskan. Setelah angkanya sudah dihapus, kita bisa save kembali. Nah, setelah di save, lakukan hal yang sama kepada 7 akun yang ada di company properties. Caranya seperti yang sebelumnya, tinggal diedit value-nya untuk angkanya dihapuskan. Dan di sini videonya akan saya percepat untuk menghemat atau mempersingkat. Nah, selanjutnya jika sudah kita pergi ke modul accounting, lalu ke configuration, setelah itu kita pilih jurnal. Nah, di jurnal ini kita akan menghapus jurnal bawaan dari UDU. Cara yang dihapus itu ada customer invoice, vendor bills, dan kas dan bank. Lalu untuk kita hapusnya itu klik action, kemudian delete. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghapus juga teksnya. Kita ke configuration, lalu pilih yang teks. Nah, ini udah ada masing-masing teksnya itu berdasarkan type name-nya. Nah, di sini kita bisa membuatnya. Nah, setelah itu kita buka teks satu persatu, lalu untuk account-nya yang tadinya PPN keluaran atau masukan dihapuskan. Setelah itu kalian klik save. Nah, selanjutnya itu di sini kita harus menghapuskan konteksnya itu sampai ke 6 akun. Untuk sales itu akunnya nanti PPN collected, dan untuk purchase itu PPN menggunakan PPN paid. Nah, jika sudah ke-6-nya terisi, sudah dihapuskan, kalian bisa klik save saja. Nah, selanjutnya jika semua teksnya sudah
hapuskan untuk akunnya, kita bisa pergi ke configuration lalu ke chart of account. Nah, ini di sini ada jawaban dari Udo, jadi kita akan menghapuskannya dengan beri tanda checklist di pojok kiri itu, lalu action, kemudian delete. Nah, setelah itu ada muncul pilihan itu, kalian klik yes. Nah, di sini karena jawaban dari Udo-nya masih ada, jadi kita bisa langsung menghapuskannya seperti cara yang pertama. Nah, di sini cowoknya sudah kosong ya teman-teman, artinya cowok bawah dari Udo ini sudah berhasil kita hapuskan. Nah, di sini kita akan import, kita pilih favorite, lalu import record, kemudian kalian load file. Nah, di sini tidak muncul filenya gitu, jadi saya akan menjelaskan saja. Yang pertama itu kita akan import master data account dari datanya PT Pekalipan Raya. Nah, setelah kita load file, nah ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini itu kita akan mencoba mengetesnya. Jika sudah muncul tulisan everything seems valid, artinya data tersebut sudah valid, yang artinya kita bisa langsung untuk mengimportnya. Jadi kita langsung klik import. Nah, di sini sudah muncul 43 record successfully import, artinya data yang pertama ini sudah berhasil kita import, yaitu data account. Nah, ini adalah data account dari data PT Pekalipan Raya yang telah kita buat. Nah, ini yang saya blok itu adalah data dari datanya PT Pekalipan Raya. Nah, jika sudah itu kita pergi ke setting, lalu ke technical, kemudian kita ke company properties. Nah, di sini juga kita pergi ke chart of account dulu untuk melihat. Kita pilih group by, terus parent. Nah, di sini ada receivable. Nah, yang di receivable itu ada trade debitors, itu kita klik. Nah, untuk trade debitors itu kita akan kopikan kodenya, yaitu 214, lalu kita pergi ke bagian property, company property, untuk value-nya yang receivable, untuk itu diisikan 214. Di akun kedua itu ada payable, jadi kita pergi ke cowoknya. Di sini kita lihat ada payable. Nah, di payable-nya ini ada trade creditors, jadi kita klik setup untuk melihat kodenya. Nah, di sini kodenya itu 225. Yang 225 ini kita kopikan ke company properties. Di sini kita klik edit, lalu kita isi value-nya. Jika sudah, kita bisa langsung lakukan handle yang sama kepada ketujuh akun yang ada. Nah, di sini akan saya jelaskan lebih rincinya di blog saya, dan akan saya terakan link YouTube-nya, link blognya. Nah, di sini untuk videonya akan saya percepat agar menghemat waktu. Nah, lakukan yang sama pada ketujuh akun tersebut. Setelah semuanya sudah, kita bisa pergi ke modul accounting lagi. Nah, setelah itu kita ke configuration, lalu kita ke text. Nah, di text ini kan tadi untuk account itu kita hapuskan, jadi kita bisa isikan di sini. Untuk sales itu amount-nya itu PPN collected, dan untuk purchase itu PPN paid. Kita akan membuat jurnal yang telah kita hapus. Caranya itu ke configuration lalu jurnal. Nah, di sini kita akan membuat jurnal, yaitu kita dengan cara klik configuration
Lalu jurnal name itu vendor bill, ini sesuai dengan yang telah kita hapus. Yang pertama kita akan membuat customer invoice, dan untuk type-nya itu kita pilih yang sales. Selanjutnya untuk default-nya itu kita menggunakan sales, dan untuk shortcode-nya itu INV strip 1. Kalau sudah semuanya terinput, bisa langsung diklik save. Nah, jurnal selanjutnya itu di sini kita akan membuat jurnal vendor bills. Untuk jurnal namanya diisi vendor bills, dan untuk type-nya itu kalian bisa isi purchase. Nah, di sini untuk default expense account-nya itu diisikan store supplies expense, dan untuk shortcode-nya bills. Jika sudah, diklik save. Nah, kemudian di sini kita akan membuat jurnal yang ketiga, yaitu cash, dan untuk type-nya itu juga sama, cash, dan untuk cash account-nya itu petty cash. Nah, setelah sudah, kita bisa klik save. Lalu kita akan membuat jurnal yang keempat. Nah, teman-teman, untuk expense account-nya itu jangan lupa diisikan untuk expense account-nya itu diisikan store supplies. Nah, ini kita akan membuat jurnal yang keempat, yaitu untuk jurnalnya itu bank, dan type-nya juga itu adalah bank. Dan untuk bank account-nya itu dimasuk ke cash in bank. Terus untuk expense account-nya untuk di short kodenya itu BNK 1. Nah, untuk expense account-nya juga store supplies. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klikkan save. Nah, ini dia adalah jurnal yang telah kita buat tadi. Itu ada bank dan kas, customer invoice, dan vendor bill. Selanjutnya itu kita bisa pergi ke teks. Nah, ini teks ya yang sudah kita rapikan tadi sesuai dengan data Pekalipan, dan ini ada COA berdasarkan PT Pekalipan Raya. Nah, itu dia teman-teman, proses unlink dan melink COA kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya juga mengimport data produk dari data PT Pekalipan Raya. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun Odoo-nya, dan pastikan bahwa kalian juga sudah menginstal modul accounting dan inventory, sales, serta purchase. Di sini kita pergi ke modul inventory, lalu ke produk. Setelah itu kalian klik favorite, kemudian import record. Nah, setelah itu di sini load file. Karena di sini file manager tidak terlihat, jadi saya akan jelaskan. Di sini kita akan memilih data produk yang ke-9, master data ke-9, yaitu data produk. Nah, setelah itu di sini kita akan mencoba untuk mengetes data tersebut. Kalian bisa langsung klik tes. Nah, ternyata di sini ada yang nggak matching. Nah, di sini kita harus down import yang unit of measure-nya. Jadi, setelah kalian down import, kalian bisa coba untuk tes lagi. Setelah itu, jika sudah muncul tulisan everything seems valid, artinya data tersebut sudah valid dan sudah bisa diimport.
kemudian kalian klik import. Nah, di sini sudah ada 2 record successful import. Dan artinya data tersebut sudah sukses terimport. Nah, ini ada data produknya yang sudah kita import. Nah, itu dia teman-teman cara atau proses dari unlink COA dan menglink kembali serta mengimport master data lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.